students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's glad to see you again through this video, and I hope you guys always stay healthy and keep positive. And I again to warn you to don't forget wear your mask whenever you go, and to wash your hand regularly, and avoid the crowd of people. And today, I feel like so happy because we are going to talk about narrative text. And students, ada yang pernah baca narrative text? Atau justru masih bingung narrative text itu yang seperti apa ya? Jangan-jangan sering baca tapi bingung apakah jenis teks itu merupakan narrative text atau bukan? Sekarang, belajar tentang narrative text yuk! Terutama tentang struktur narrative text. And I'm sure all of students who are still studying in junior high school or senior high school requires an interesting and easy explanation to understand the material of narrative text. Just relax, students. In this time, I'm trying to present it all for you. And the first one, I'd like to tell you about the definition of narrative text. So, a narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. An important part of narrative text is the narrative mode, the set of methods used to communicate the narrative text through the process of narration. Jadi, narrative text itu adalah cerita fiksi yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, atau cerita binatang, dan lain sebagainya. Dan biasanya narrative text itu adalah sebuah story dengan komplikasi atau kejadian-kejadian problematik, dan biasanya di dalam cerita tersebut mencoba untuk menemukan resolusi dari masalah tersebut. Nah, the last video we were talking about the recount text. Lalu apa bedanya recount text dengan narrative text? You must be a little confused about that. Jadi, narrative text itu lebih bersifat khayalan atau fiksi, sedangkan recount text adalah cerita non-fiksi yang benar-benar sudah terjadi. Oh iya, jangan lupa ya, narrative text itu digunakan untuk menghibur membaca. Jadi ingat, narrative text itu adalah cerita fiksi yang biasanya itu berisi tentang cerita khayalan, sedangkan recount text adalah cerita non-fiksi yang benar-benar sudah terjadi. And the purpose of the narrative text, once again I tell you, to amuse or entertain the reader with a story. Jadi maksud dari narrative text itu adalah untuk menghibur dan membaca dengan cerita-ceritanya. And the next is generic structure of the narrative text. Seperti biasa, recount text juga ada generic structure-nya. Recount text sendiri mempunyai generic structure sendiri. Yang pertama ada orientation, complication, resolution, and the last one is reorientation or coda. Orientation, introducing the participant, place, and time. Nah, orientation merupakan paragraf pembuka teks yang mengenalkan siapa tokoh dalam kejadian tersebut. Dan biasanya itu menceritakan tentang siapa, who, serta latar belakang, when, dan tempat yang melatar belakangi kejadian tersebut. Dan itu biasa menceritakan tentang place, di mana, where. Dan orientation ini terletak di paragraf pertama naratif teks ya. Ingat, orientation ini biasa terletak di paragraf pertama naratif teks. Jadi jangan lupa dengan who, when, dan where. And the next is complication. Tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participant. Complication terletak setelah orientation selesai. Ini terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal masalah tersebut, lalu mengacu pada alur cerita yang kemudian berlanjut pada konflik. Lalu ada resolution, selanjutnya the problem or the crisis is resolved
either in a happy ending or a sad ending. Nah, paragraf ini yang menjadi akhir cerita. Dalam bagian ini terjadi penyelesaian yang berbentuk jalan cerita berakhir setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya, bukan? Dan ini biasanya ditutup dengan cerita atau akhir cerita yang happy, menyenangkan atau happy ending, atau menyedihkan atau sad ending. Dan yang terakhir itu ada coda. Nah, si coda ini merupakan kalimat penutup yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita atau pesan moral cerita. Nah, biasanya bagian ini tuh tidak wajib ada dalam naratif teks gitu. Jadi ada beberapa naratif teks yang tidak menyertakan reorientation atau coda di dalamnya. Jadi ada beberapa of moral lesson yang tersirat tanpa perlu dituliskan oleh si penulis. And this is a closing remark to the story, and this is optional. Usually it consists of moral lesson, advice, or teaching from the writer. Nah, naratif yang sendiri have a language feature, kaidah kebahasaan sendiri. The first one is adverb of time, keterangan waktu yang biasanya menggunakan once upon a time, one day, dahulu kala, suatu hari. Selanjutnya using time conjunction, kata penghubung waktu seperti lalu, pertama, ketika. Dan specific character, the character of the story is specific not general, seperti Cinderella, Snow White, Alibaba. And then using action verb, seperti biasa menggunakan kata kerja seperti look, go, change, lihat, pergi, mengganti. And using simple past tense. Tentu kalian masih ingat penjelasan tentang past event, di mana di dalamnya ada penjelasan tentang simple past tense, bukan? Ada kan drink, ada killed, drunk, dan terakhir ada direct speech. It is to make the story lively. Jadi di naratif teks itu ada namanya direct speech. Biasanya ini digunakan untuk membuat cerita tersebut lebih hidup. Nah, ini seperti contohnya, Snow White said, "My name is Snow White." Jadi cerita tersebut Snow White sebagai spesifik karakternya itu mengatakan bahwa nama saya adalah Snow White. And the direct speech uses present tense. Dan biasanya direct speech itu menggunakan present tense. Nah, we are ready for the kinds of narrative text. Jadi naratif teks itu ada beberapa contohnya, ada beberapa macamnya. Yang pertama itu ada fable, folktales, fairy tales, myth, and legend. The first one is fable. Fable is a short story, typically with animals as characters, conveying a moral. Jadi fable itu biasanya sebuah cerita pendek, yang biasa itu menceritakan tentang binatang sebagai karakternya. Contoh itu kayak cerita kancil gitu dengan pesan moralnya. Yang kedua itu ada folktales, a story originating in popular culture, typically passed on by word of mouth. Folktales itu adalah cerita yang orisinil dari sebuah culture yang populer, dan biasanya itu ada karena bahasaan dari mulut ke mulut gitu. Jadi, and the third is fairy tales. Tentu kalian tidak asing dengan fairy tales, bukan? Ya, fairy tales, a children's story about magical and imaginary beings and lands. Fairy tales itu adalah biasanya cerita anak-anak tentang keajaiban dan imajinasi tentang makhluk-makhluk hidup dan kehidupan-kehidupan yang lain seperti Cinderella, Pinocchio, dan lain sebagainya. And next is myth. Myth is a traditional story, especially one concerning the early history of people or explaining some natural or social phenomenon, and typically involving supernatural beings or events. Jadi myth adalah mitos, adalah sebuah cerita tradisional yang biasanya itu dia fokus terhadap awal
sejarah dari seseorang atau yang menceritakan atau menjelaskan tentang fenomena sosial dari misalnya terbentuknya Danau Toba, seperti itu. Yang biasanya dia tuh melibatkan supernatural, makhluk-makhluk supernatural. Misalnya mitos tentang hantu jeruk purut, seperti itu. And the last one is legend. A traditional story sometimes popularly regarded as historical but unauthenticated. Jadi yang terakhir itu ada legenda. Legenda adalah sebuah cerita tradisional yang biasanya itu dipopulerkan berdasarkan sejarah, tapi tidak otentik gitu. Sudah tahu ya kalian bahwa narrative text itu terdiri dari beberapa macam. Di sini ada 5 macam. Ada fable, folk tales, fairy tales, myth, and legend. Dan selanjutnya and the next one is the example of narrative text. And here the example of narrative text with the title True Friends. Once upon a time, they were two close friends who were walking through the forest together. Ini kan tadi saya sudah sebutkan bahwa paragraf pertama dari narrative text adalah orientation, di mana di sini mengenalkan tokohnya, siapa, tempat kejadiannya atau place, where, di mana, lalu kapan, when tempat ini terjadi, cerita ini terjadi. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they will always be together in any case of dangers. Jadi dahulu kala ada 2 teman dekat, two close friends. Siapa? Two close friends yang sedang berjalan melalui hutan. Tempatnya di hutan. Di sini adalah introducing participant, place, and time. And suddenly they saw a larger bear getting closer toward them. One of them climbed nearby tree at once, but unfortunately the other one did not know how to climb up the tree. And here's the complication. Complication adalah tadi awal mula cerita yang membawa ini kepada klimaks atau masalah dari cerita tersebut. Jadi tiba-tiba mereka melihat seekor beruang besar yang mendekati mereka. Setelah mereka melihat beruang besar tersebut, yang satu dari mereka itu langsung memanjat sebuah pohon di dekat mereka. Tapi sayangnya yang satu lagi tidak tahu bagaimana caranya memanjat pohon. And so being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. Jadi karena dia tidak tahu bagaimana, yang satunya tidak tahu bagaimana caranya memanjat pohon, dengan instingnya dia berbaring di tanah, tidak bernafas dan berpura-pura sebagai seseorang yang sudah meninggal. Then the bear came near the one who was living on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. Dan beruangnya mendekati yang tadi ada di berbaring di tanah. Dia mengendus-endus dengan telinganya dan lama-kelamaan dia meninggalkan tempat tersebut karena beruang tersebut tidak mau menyentuh sesuatu yang telah meninggal atau mati. Dan itu sebagai resolution-nya. Resolution ini penyelesaian dari masalahnya bahwa yang satu didekati beruang, yang satu naik ke pohon, yang satu pura-pura menjadi seorang yang meninggal. Dan setelah itu, after that, the friend on the tree came down and asked his friends that was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" Then the other friend replied, "Just know the bear advised me not to believe a false friend." Jadi setelah itu teman yang tadi ada di pohon, dia turun ke bawah dan bertanya ke teman yang ada di tanah tadi, "Teman,
apa yang dikatakan beruang itu kepada kamu? Dan teman yang satunya menjawab, dia menasihatiku untuk tidak percaya kepada teman yang salah. Nah, ini sebagai di orientation atau kodanya, di mana si penulis menuliskan kalimat penutup yang menceritakan kondisi terakhir dalam cerita tersebut dan bagaimana kondisi tokoh tersebut dalam cerita. Dan di sini menyampaikan pesan moralnya bahwa advise me not to believe a false friends. Seperti itu. Jadi kalian paham ya bahwa di naratif teks itu ada orientation, complication, and resolution. Dan reorientation itu sebagai optional. Boleh ada, boleh tidak. Nah, semoga kalian setelah melihat video ini, kalian jadi tahu bahwa ada satu teks yang kalian baca, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa, wah, ini sepertinya naratif teks deh. And that's all for the explanation. Hope you can understand it well. Thank you. And I'm sorry for any kind of mistakes. And see you in the next video. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.